Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-211 dari surat Al-Baqarah. Ayat 211 dari surat Al-Baqarah. Taib, silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang kepada kalian cobaan semisal yang dirasakan oleh orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka ditimpa malapetaka, bencana, kesengsaraan, dan mereka digoncangkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Maka Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan tentang
ujian yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman atau kepada manusia secara umum. Itu mereka pasti akan mendapatkan ujian sebagaimana kaum terdahulu juga mendapatkan ujian. Sampai-sampai ujian yang mereka rasakan terasa berat hingga mereka bertanya kepada Allah, kapan pertolongan Allah itu datang. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita, orang-orang yang beriman yang datang setelah generasi terdahulu, maka kita harus siap untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kejujuran iman kita, untuk menegaskan bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan Allah itu dekat. Cuman kapan kita tidak mengetahuinya. Taib, kita bacakan penjelasan dari al-muallif Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yukhbiru tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan annahu la budda an yamtahina ibadahu, bahwasanya Allah pasti akan menguji hamba-hambanya bisarra'i wad-dharra, dengan kelapangan ataupun kesulitan, wal masyaqqah atau yaitu madarat, ya, dengan kelapangan, kesempitan ataupun kesulitan. Kama fa'ala biman qablahum, sebagaimana yang Allah perbuat terhadap orang-orang sebelum mereka, itu sebelum ya kaum mukminin yang mendengarkan ayat ini ketika diturunkan. Fahiya sunnatuhul jariyatul lati la tataghayyaru wa la tatabaddalu. Maka ujian ini, ujian berupa kesulitan, demikian pula kesengsaraan, adalah sunnah Allah yang berjalan, yang tidak akan pernah berubah ataupun berganti. Jadi sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, pasti hamba-hambanya itu akan merasakan ujian. Anna man qama bidinihi, yaitu barang siapa yang menegakkan agamanya, wa syar'ihi, dan syariatnya, la budda an yabtaliyahu, maka pasti akan Allah uji. Fa in sabara ala amrillah, maka jika hamba tersebut bersabar atas perintah Allah, walam yubali bil makarihil waqifati fi sabilihi, dan tidak peduli dengan hal-hal yang dibenci, yang menghadang, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa sadiqah atau fahuwa sadiqu, maka dia adalah orang yang jujur, alladzi qad nala minas sa'adati kamalaha, yang akan meraih berupa kebahagiaan, yaitu kesempurnaannya, yang akan meraih kesempurnaan kebahagiaannya, wa misyadati alataha, dan akan meraih yaitu kepemimpinan perangkatnya atau perangkat kepemimpinannya. Taib. Jadi artinya orang yang bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempedulikan hal-hal yang menghalanginya dari jalan Allah,
maka dia adalah orang yang jujur keimanannya, sehingga dia berhak untuk menggapai kebahagiaan dan kepemimpinan, pantas untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Wa man ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, namun barang siapa yang menjadikan fitnah manusia seperti azab Allah, jadi dia merasa ketika dicemooh manusia, dihina manusia, bahkan disakiti manusia, seakan-akan ini adalah siksa Allah. Bi an saddathul makarihu amma huwa bisadadihi, sehingga hal-hal yang ia benci tadi menghalanginya dari sesuatu yang ia butuhkan, yaitu menuju jalan Allah. Wa sannathul mihanu an maqsadihi, dan dengan hal-hal yang dibenci tersebut mencegahnya, atau ujian-ujian itu mencegahnya dari jalan yang ia ingin tempuh, tujuan utamanya yaitu kebahagiaan, yaitu keselamatan di akhirat. Fahuwal kadzibu fi da'wal iman, maka dia orang yang dusta dalam pengakuan keimanannya. Fa innahu laisal imanu bitahalli wat tamanni, karena sesungguhnya iman itu bukan dengan sekedar hiasan ataupun angan-angan. Hiasan itu artinya hanya diucapkan, ya, hanya memakai pakaian yang nampak seperti orang yang beriman misalkan. Mujarradid da'awa atau da'awa wa mujarradid da'awa, bukan juga iman itu sekedar klaim semata. Hatta tusaddiquhul a'malu au tukadzibuhu, maka iman itu bukan hanya hal-hal yang seperti tadi, hingga apa? Amalan-amalannya itu yang membenarkannya atau yang mendustakannya. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman agar jelas apakah dia jujur di dalam keimanannya atau dia dusta di dalam keimanannya. Kalau orang yang jujur di dalam keimanannya, maka segala penghalang yang merintanginya di jalan Allah, ujian-ujian yang ia dapatkan ketika ia beriman kepada Allah, maka itu tidak menjadikannya kufur, mengeluh, bahkan merasa ini adalah azab Allah. Jadi justru mereka merasa inilah waktu yang tepat untuk membuktikan keimanan mereka. Mereka siap untuk menerima cobaan seberat apapun itu. Adapun orang-orang yang mengaku beriman, tetapi ketika Allah uji dia mengeluh, bahkan ia akhirnya merasa bahwa tidak seharusnya dia beriman. Dia lepaskan keimanannya, dia lebih memilih dunia, dia lebih memilih tidak mendapatkan ujian dan cobaan daripada beriman tapi mendapatkan ujian dan cobaan. Maka orang ini berarti tidak jujur di dalam keimanannya. Sehingga kesimpulannya iman itu butuh pembuktian, bukan hanya sekedar klaim, bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar hiasan dan bajangan. Saya telah beriman, bukan itu yang diinginkan. Karena setiap atau semua orang bisa berucap, semua orang bisa mengklaim kalau dia beriman, tapi bukti dari keimanan itu apa? Nah, amalannya lah yang akan membenarkan atau mendustakan. Kalau dengan ujian itu dia bersabar, maka kesabaran inilah yang membuktikan kalau keimanannya itu jujur. Tapi dengan ujian ini ternyata ada orang yang mengaku beriman tapi tidak bersabar, maka
keimanannya itu apa? Dusta. Taib. Kemudian beliau mengatakan faqad jara 'alal umamil aqdamin, dan sungguh telah berjalan pada umat-umat terdahulu ma dzakarallahu anhum, apa yang Allah sebutkan tentang mereka, massathumul ba'sa, itu mereka ditimpa al-ba'sa. Apa itu al-ba'sa? Ai al-faqr, kefakiran. Jadi mereka ditimpa kefakiran karena keimanan mereka. Wad-dharra, dan juga mereka ditimpa ad-dharra, ay al-amradu fi abdanihim, yaitu penyakit yang ada di badan-badan mereka. Jadi mereka sudah fakir, sakit. Ya. Ditambah lagi wazulzilu, mereka digoncang bi anwa'il makhawifi minat tahdidi bil qatl, digoncang dengan berbagai macam hal-hal yang menakutkan berupa ancaman bunuh, wan nafi, dihilangkan, dilenyapkan dia atau diusir, wa akhdhil amwal, diambil hartanya, wa qatlil ahibbati, dibunuh orang-orang yang dicintainya, wa anwa'il madar, dan berbagai macam madarat lainnya, hatta wasalat bihimul hal wa ala bihimul zilzal, hingga sampailah keadaannya seperti ini dan keguncangannya pun juga semacam ini. Ila anistabta'u nasrallah, ketika mereka sudah merasa dalam keadaan tergoncang yang sangat dahsyat, sampai-sampai mereka merasa betapa lambatnya pertolongan Allah, ma'ayakinihim bihi, meskipun mereka tetap meyakininya, walakin li syiddatil amri wa dayyiqihi, akan tetapi karena beratnya perkara dan sempitnya urusan, qala, maka ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, orang atau seorang rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan pertolongan Allah itu datang. Ya. Jadi yang berkata semacam ini rasul dan juga orang-orang yang beriman bersama beliau. Karena apa? Saking beratnya ujian yang menimpa mereka. Mereka bukan tidak yakin dengan pertolongan Allah, tapi mereka tanya kapan datangnya. Adalah seorang rasul, orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sisi manusia nampak di sini. Ketika telah mendapatkan ujian dan cobaan yang berat, dia bertanya, kapankah pertolongan Allah itu datang? Nah, apalagi yang bukan rasul. Ya. Maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang terdahulu mereka telah mendapatkan ujian yang lebih berat daripada kita. Itu pun tidak menjadikan mereka luntur keimanannya. Paling banternya hanya bertanya kapan pertolongan Allah itu datang. Adapun kita yang mendapatkan ujian yang tidak seperti mereka, jangankan bertanya kapan pertolongan Allah itu datang, mungkin yang terlontar dari lisan kita, kenapa Allah tidak menolong saya? Kenapa saya diperlakukan seperti ini ya Allah? Padahal ujian yang menimpa kita tidak seberat mereka. Ya. Nah, ini pentingnya kita mengetahui kondisi umat terdahulu di dalam menerima cobaan, agar kita bersyukur bahwa kita mendapatkan ujian yang tidak seberat mereka, dan agar kita juga bersabar kalau mendapatkan ujian. Karena apa? Kita diuji, mereka juga diuji. Bukan hanya kita saja yang menjadi manusia yang diuji, dan bukan
dan ujian yang menimpa kita ya bukan merupakan ujian yang terberat. Jadi bersyukur karena ujian yang kita terima tidak seberat mereka, dan bersabar karena kita sama-sama diuji. Kemudian falamma kana al-faraju 'inda syiddah, maka ketika kelapangan itu datang setelah kesulitan, wa kullama taqal amru tasa'a, dan setiap ada kesempitan dalam suatu urusan maka pasti ada kelapangan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Fahakadha kullu man qama bil haqq, maka demikianlah bagi setiap orang yang tegak di atas kebenaran, fa innahu yumtahanu, maka sesungguhnya ia akan diuji. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertolongan itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Ini yang harus kita yakini setiap kita mendapatkan ujian. Ini yang harus kita yakini setiap kita menerima ujian. Pertolongan Allah itu dekat, artinya enggak lama. Jika dibandingkan dengan apa yang nanti akan kita rasakan di alam akhirat. Karena pembahasan kita itu ujian di mana ini? Di dunia. Berapa lama sih ujian yang menimpa kita? Katakanlah kita hidup sampai mati diuji terus, padahal itu tidak kita rasakan. Kita banyak senangnya daripada susahnya. Anggaplah kita susah terus, dapat ujian dari lahir sampai mati. Berapa lama? 60-70 tahun. Usia manusia kan segitu, 60-70 tahun. Mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Misalkan kita telah mendapatkan ujian semasa hidup kita, ya dengan kematian kita telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai istirahat kita dari ujian. Kan begitu. Atau di akhir hidup kita Allah memberikan pertolongan kepada kita, sempat menikmati dunia. Musuh dikalahkan, kita mendapat kemenangan, kita bisa bernafas lega, kita bisa memiliki harta, kita tidak mendapatkan ancaman lagi. Misalkan di tahun ke-69 ya, dari usia kita yang 70, Allah kasih kemenangan tersebut, pertolongan tersebut. Nah ini apa? Dekat jika dibandingkan dengan perhitungan di alam akhirat. Ya. Bahkan hidup di dunia ini ibarat apa? Hanya sekejap, hanya sekejap saja. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berdusta ketika mengatakan pertolongan Allah itu dekat, meskipun mungkin terasa lama bagi kita, karena kita hanya membayangkan ini hitungan dunia, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bagi orang yang menanti-nanti ini cukup lama. Tapi coba bandingkan dengan lama waktu yang akan ada di akhirat nanti. Gak ada apa-apanya kehidupan dunia ini. Singkat. Dan ini yang harus kita yakini. Artinya cepat atau lambat Allah pasti akan menolong kita, dan Allah pastikan pertolongan itu dekat. Ya, pertolongan Allah itu dekat. Baik kita mendapatkan pertolongan, dihilangkan hal-hal yang kita benci tadi, dihilangkan hal-hal yang membuat kita susah, ataupun Allah menyelamatkan kita dengan diwafatkan di jalan Allah. Selesai sudah. Kita tidak akan mendapatkan lagi kesusahan hidup karena kita sudah diwafatkan oleh Allah menuju alam akhirat. Nah, jadi sudah nggak ada ujian lagi
setelah itu. Taib. Kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah, fa kullama ishtaddat alaihi, maka setiap atau ketika semakin berat suatu urusan, semakin besar suatu ujian, wa su'ubat, dan berat ataupun sulit, idza sabara wa thabara, apabila seseorang itu bersabar dan tegar, ala ma huwa alaihi, tetap di atas pendiriannya, tetap di atas keimanannya, inqalabatil mihnatu fi haqqihi minhatan, maka al-mihnah, ujian itu akan berubah bagi dirinya menjadi sebuah minhah, anugerah. Wal masyaqqatu rahatin, dan kesusahan itu akan berubah menjadi rahat, ketenangan. Wa aqabahu dzalika al-intisar 'ala al-a'da, dan Allah akan mengiringi setelah itu pertolongan atas musuh-musuhnya, yaitu diberi pertolongan di dalam melawan musuh-musuhnya. Wa shifaan 'ala ma fi qalbihi minad da', dan juga Allah akan memberikan kesembuhan pada apa yang terdapat di dalam hatinya berupa penyakit. Ya, jadi sudah enggak ada lagi perasaan-perasaan yang membuat hati itu tersiksa. Berarti hatinya kembali menjadi lapang, sehat. Wa hadhil ayatu, dan ayat ini nadhiru qaulihi ta'ala, semisal dengan firman Allah Ta'ala yang lain, yaitu Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga, dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, sedangkan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad, dan Allah mengetahui siapa yang bersabar. Ya, perhatikan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga, sedangkan Allah belum tahu siapa di antara kalian yang berjihad dan siapa di antara kalian yang bersabar. Ini bukan berarti Allah tidak tahu keadaan hamba-hambanya di kemudian hari loh ya. Perhatikan keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Apa itu? Allah itu maha tahu. Alimallahu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Berarti ungkapan para ulama kita, Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang atau akan terjadi dan apa yang tidak terjadi, dan seandainya terjadi bagaimana itu terjadi. Jadi Allah tahu segalanya, yang dahulu, yang akan datang, yang tidak terjadi, dan yang mungkin akan terjadi. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan walamma ya'lamillah, sedangkan Allah belum tahu. Apa artinya? Belum benar-benar terbukti bahwa kalian berjihad di jalan Allah dan bersabar. Ya, Allah sudah tahu nanti di antara hamba-hambanya ada yang berjihad, nanti di antara hamba-hambanya ada yang bersabar. Tapi pengetahuan Allah ini akan benar-benar terwujud. Nah, ketika terwujud itu seakan-akan ya ini saatnya, ini waktunya. Berarti kalian benar-benar ada yang berjihad. Jadi akan senantiasa selaras antara ilmu Allah yang mengetahui sesuatu sebelum itu terjadi
Dan ilmu Allah yang benar-benar mengetahui saat itu terjadi, gak akan pernah meleset. Cuman ini hanya rahasia Allah. Makanya Allah mengungkapkan di dalam ayat ini, walamma ya'lamillah, Allah belum tahu di antara kalian siapa yang berjihad. Artinya belum benar-benar terjadi. Kalau sudah terjadi, berarti ini sudah bisa dibuktikan dengan valid. Di antara kalian ada yang berjihad dan bersabar. Naam. Wa qawlihi, dan juga semisal dengan firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan saja untuk mengucapkan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah mengetahui saat itu orang-orang yang jujur keimanannya, dan Allah juga benar-benar tahu orang-orang yang dusta keimanannya. Nah, jadi dua ayat ini persis dengan ayat yang kita bahas saat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Jadi apakah kita selama ini mengira kalau sudah beriman selesai perkaranya? Apakah kita mengira pokoknya kita sudah beragama Islam, lalu kita mengerjakan kewajiban, lalu selesai, mudah gitu masuk surga? Tidak. Kita semua pasti akan mendapatkan ujian, dan Allah juga telah sebutkan sebagaimana orang-orang terdahulu juga mendapatkan ujian, yang nantinya akan diketahui dengan pasti siapa yang lulus ujian karena jujur keimanannya, dan siapa yang tidak lulus ujian karena dusta keimanannya. Fa'indal imtihan, maka dengan adanya ujian, yukramul mar'u aw yuhan, maka manusia ini akan dimuliakan atau dihinakan. Ya, dengan ujian kita tahu mana yang pantas lulus dan mana yang harus ngulang. Ini kalau ujian-ujian dunia, ya, ujian sekolah, ujian pekerjaan. Tujuannya apa? Agar tahu apakah orang ini memang pantas lulus atau dia tidak pantas lulus. Demikian pula dengan ujian keimanan. Nah, jadi bukan hanya sekedar mengucapkan beriman lalu dijamin kita akan masuk surga dengan mudah. Tidak seperti itu. Taib. Nah, berakhirlah pembahasan ayat yang ke-214. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-215. Silakan dibaca. Barakallahu fiik. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang mereka infakkan. Qul
ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Katakanlah kepada mereka, apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka hendaknya diberikan kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kaum kerabat, wal yatama, orang-orang anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa banis sabil, dan musafir. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian amalkan atau lakukan berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini membahas tentang prioritas di dalam berinfak. Jadi Nabi SAW pernah ditanya, harta ini kita infakkan ke siapa? Mana yang terbaik? Ya. Dan ini bukan sekedar perkiraan atau dugaan atau sekedar kiasan. Jadi benar-benar kalau ada ayat yang di situ Allah berfirman yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu hai Muhammad, itu benar-benar ada pertanyaan yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar gambaran, pura-pura ada yang tanya seperti ini gitu, kemudian Allah menurunkan penjelasannya, bukan. Tapi benar-benar ada orang-orang yang bertanya kepada seperti itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru mendapatkan wahyu tentang hal ini. Ya, jadi tidak setiap pertanyaan Nabi bisa langsung jawab, karena memang belum mendapatkan wahyu. Yas'alunaka 'anis sa'ah, yas'alunaka 'anir ruh, yas'alunaka madza yunfiqun. Itu benar-benar pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau serahkan jawabannya kepada Allah, maka turunlah ayat-ayat seperti ini. Ya, kalau kita perhatikan ayat yas'alunaka, maka pasti ada jawaban setelahnya. Nah, termasuk ayat ini mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka infakkan? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka hendaknya diberikan kepada golongan-golongan ini. Taib, kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ay yas'alunaka 'anin nafaqah, yaitu mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang nafkah atau infak. Wahada ya'ummu su'alu atau wahada ya'ummu su'ala anil munfiqi wal munfaqa alaih. Dan pertanyaan ini umum mencakup pertanyaan yang berinfak dan yang diberi infak, yang memberi nafkah dan yang diberi nafkah. Fa'ajabahum anha, maka Allah Azza wa Jalla menjawab mereka anhuma, tentang keduanya, tentang siapa yang berinfak dan siapa yang diberi infak. Faqal, Allah berfirman, qul ma anfaqtum min khair, katakan apa yang kalian infakkan min khair, ya, yaitu apa yang kalian infakkan berupa kebaikan. Taib, afwan, kayaknya ada kesalahan ini. Jadi kita ulangi, wahada ya ummu su'ala anil munfaqa wal munfaqa alaih. Jadi dia isim maf'ul ya. Jadi ayat ini mencakup umum, atau pertanyaan ini mencakup umum tentang al-munfaq, apa yang diinfakkan,
wal munfaqu alaihi, dan kepada siapa diinfakkan. Jadi salah tadi kalau dibaca al-munfiq. Kalau al-munfiq itu yang menginfakkan, yang benar yang diinfakkan. Jadi mereka orang-orang yang berinfak ini tanya kepada Muhammad, ya Muhammad, apa yang mau kita infakkan dan kepada siapa ini kita berikan? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma anfaqtum min khair." Katakan, apa yang kalian infakkan berupa kebaikan. Nah, ini yang dimaksud al-munfaq. Yang diinfakkan itu berupa apa? Kebaikan. Yang dimaksud kebaikan di sini adalah ay malun qalilun au katsirun, harta sedikit atau banyak. Ya. Jadi pertanyaan mereka mencakup apa yang kita infakkan ini. Maka dijawab, ma anfaqtu min khair. Apa yang kalian infakkan berupa khair, kebaikan, yang dimaksud harta. Jadi yang diinfakkan itu apa? Harta. Sedikit ataupun banyak. Fa'aulan nasi bihi, maka manusia yang paling utama untuk mendapatkan infak. Wa ahaqquhum bitaqdim, dan yang paling berhak di antara mereka untuk didahulukan. Wa a'zamuhum haqqan 'alaika, dan yang paling besar haknya bagi dirimu, humul walidani al-wajibu birruhuma, maka mereka adalah kedua orang tua yang wajib untuk berbakti kepada keduanya. Nah, ini jawaban atas pertanyaan kepada siapa diinfakkan. Ya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa yang mereka infakkan? Ini mencakup dua pertanyaan. Apa tadi? Apa yang diinfakkan dan kepada siapa diinfakkan? Apa yang diinfakkan sudah dijawab, harta. Dan kepada siapa diinfakkan, maka jawabannya dimulai dari ini, yaitu kepada kedua orang tua. Ini yang pertama. Taib. Kedua orang tua al-wajibu birruhuma, yang wajib untuk berbakti kepada keduanya. Wal muharramu uququhuma, dan haram untuk durhaka kepada keduanya. Min a'zami birrihima, dan di antara bentuk berbakti yang paling besar kepada keduanya, an-nafaqatu alaihima, yaitu memberi nafkah pada keduanya. Wa min a'zamil uquqi, dan di antara bentuk kedurhakaan besar, tarkil atau tarkul infaqi alaihima, yaitu meninggalkan infak untuk keduanya. Walihada, dan karena ini, kanatin nafaqatu alaihima wajibatun, nafkah kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib, alal waladil musir, bagi seorang anak yang memiliki kelapangan. Ya. Jadi memang dahulu orang tua wajib menafkahi anaknya. Tapi setelah orang tua itu beranjak menua dan anaknya sudah sukses, sudah mapan, maka gantian sekarang anak itu yang wajib menafkahi orang tuanya. Dan ini diantara bentuk berbakti yang paling besar. Di antara bentuk berbakti yang paling besar, memberi nafkah kepada keduanya, mencukupi kebutuhan keduanya, dan menelantarkan keduanya, tidak memberikan kecukupan di dalam kebutuhan pokoknya, termasuk di antara bentuk kedurhakaan yang paling besar. Dengan catatan anaknya mampu.
anaknya mampu, sudah berkeluarga dan sudah mencukupi kebutuhan keluarganya, maka dia juga wajib untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Naam, wa min ba'dil walidaini, dan setelah kedua orang tua, kepada siapa harta ini kita infakkan? Maka kepada al-aqrabuna ala ikhtilafi tabaqatihim, kepada kaum kerabat, saudara yang masih punya hubungan darah, sesuai dengan perbedaan tingkatan mereka. Fal aqrabu wal aqrab, atau al aqrabu fal aqrab. Maka dahulukan yang paling dekat, kemudian yang terdekat setelahnya. Ya, jadi kalau orang tua itu tidak bisa diganggu-gugat, itu yang paling dekat. Kita mendahulukan orang tua melebihi yang lain. Baru setelah itu kerabat terdekat. Siapa? Saudara kandung kita misalkan, adik kakak kita. Ini kerabat yang terdekat setelah orang tua. Paman, bibi, baru anak-anak mereka, baru cucu-cucu mereka, baru kerabat yang lebih jauh dari mereka. Nah itu dari segi apa? Kedekatan. Meskipun juga terkadang ala hasabil qurbi wal hajah, sesuai dengan kedekatan, tingkat kedekatan dan kebutuhan. Kalau yang dekat-dekat sudah terpenuhi kebutuhannya, maka kita memberikan kepada kerabat yang lebih jauh. Fal infaqu alaihim sadaqatun wasilatun, maka berinfak kepada mereka, yaitu kaum kerabat, adalah sedekah sekaligus silah. Apa itu? Menyambung tali kekerabatan, silaturahim. Sebagaimana berinfak kepada orang tua termasuk bentuk birrul walidain. Ya. Dan pembahasan kita di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad kan kita ingat betul itu. Pembahasan pertama itu adalah birrul walidain, baru setelah itu silaturahim. Bakti kedua orang tua dulu, baru setelah itu kepada kerabat. Ya, dalam masalah infak ini juga sama. Berinfak kepada orang tua bentuk birrul walidain, berinfak kepada keluarga kerabat adalah bentuk silaturahim. Nah, setelah itu wal yatama. Setelah kedua orang tua kerabat, wal yatama, anak-anak yatim. Wahumus sigharu, mereka adalah anak-anak kecil. Alladzina la kasiba lahum, yang tidak memiliki kasib. Siapa kasib itu? Orang yang menanggung, ya, menanggung, yaitu kehidupan mereka. Orang yang menanggung kehidupan mereka. Fahum fi madinnatil hajah, maka mereka tempat yaitu al-hajah. Mereka adalah tempat pengalokasian kebutuhan. Jadi mereka orang-orang yang membutuhkan, itu intinya. Li'adami qiyamihim bimasalihi anfusihim, karena tidak ada yang menopang kemaslahatan diri mereka. Tidak ada yang menopang kemaslahatan diri mereka. Wa faqdil kasib, dan kehilangan orang yang mengusahakannya, mencarikan yaitu nafkah untuknya. Fawassallahu bihimul ibadah, maka Allah berwasiat kepada hamba-hambanya untuk berlaku baik kepada mereka, rahmatan bihim atau rahmatan minhu bihim wa lutfa, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah kepada mereka dan bentuk kelembutan Allah kepada mereka. Ya. Jadi al-yatama itu didahulukan setelah
orang tua dan kerabat. Setelah itu wal masakin, orang-orang miskin, masuk di dalamnya juga fakir, ya, fakir miskin. Wahum ahlul hajat, mereka orang-orang yang membutuhkan. Wa arbabud darurat, yang merasakan kesulitan hidup. Alladzina askanathumul hajah, yang mereka yaitu mendapat posisi sebagai orang yang membutuhkan. Fayunfaqu alaihim, maka mereka diberi infak lidaf'i hajatihim atau lidaf'i hajatihim wa ignaihim, untuk bisa menutupi hajat mereka, menambal hajat mereka dan memampukan mereka, yaitu membuat mereka mampu. Taib. Ya, jadi miskin ini insyaallah kita pahami, yaitu orang yang membutuhkan, yang mereka tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Taib. Wa ibnis sabil, kemudian ibnis sabil, ay al-gharib al-munqati'u bihi. Ibnu sabil itu adalah orang asing, bukan penduduk tetap. Al-munqati'u bihi, yang ia terputus perbekalannya. Fi ghairi baladihi, berada di tempat orang lain atau berada di negeri orang. Orang yang merantau gitu ya, dan kehabisan bekal, atau musafir yang kehabisan bekal. Fayu'anu ala safarihi bin nafaqati, maka ia patut ditolong di dalam safarnya tersebut dengan memberi nafkah allati tusiluhu ila maqsadihi, yang bisa mengantarkannya kepada tujuannya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang perlu untuk kita perhatikan. Kalau ada orang yang kehabisan bekal, sedangkan dia belum sampai ke tempat tujuan, maka bantuan yang paling utama itu adalah bagaimana agar dia bisa kembali. Karena di sini disebutkan allati tusiluhu ila maqsadihi, yang bisa mengantarkan sampai ke tempat tujuannya. Nah, seringkali mungkin kita bertemu dengan orang-orang semacam ini, ngaku kehabisan bekal, tidak punya uang untuk pulang. Nah, sebagian kita ada yang memberi sangu, uang saku, tidak salah. Insya Allah jika kita niat ikhlas membantu akan mendapatkan pahala. Cuman tidak sedikit kalau ini adalah modus. Ini adalah penipuan. Tapi bagaimana kalau benar? Nah, supaya kita pastikan benar, kita kembalikan kepada penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullah. Apa itu? Dibantu dalam safarnya dengan nafkah yang bisa mengantarkan kepada tujuannya. Jadi tujuan utamanya apa? Pulang kampung. Ya sudah, kalau gitu kita belikan tiket, baru kita kasih uang saku misalkan. Nah, masalahnya orang-orang seperti ini, berdasarkan laporan yang sering saya dapatkan, diantar ke stasiun tidak mau, dibelikan tiket tidak mau, maunya mentahan. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang benar-benar tidak mau. Sudah, kalau gitu saya jalan saja. Ya, Pak, saya antar yuk ke stasiun, nanti saya belikan tiket. Tidak perlu, saya jalan saja. Loh, gimana sih? Ya. Jadi jangan istilahnya, jangan kesulitan orang itu menjadikan kita ya menelan mentah-mentah gitu loh. Terlebih lagi
kita ingin membantu sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan. Apa keluhannya? Kehabisan bekal. Oke, mau kemana? Mau pulang. Mana rumahmu? Ada yang ditanya rumahnya itu bulat, Jakarta. Bisa minta nomor telepon keluarga di sana? Wah, nggak ada nomor teleponnya. Lah ini kan sudah kejanggalan gitu loh. Bener nggak orang ini orang Jakarta? Kan itu kepastiannya yang ingin kita pastikan. Kalau dia bisa memberikan data betul, saya warga sini, mana nomor telepon keluarga yang di sana, ditelepon. Benar itu keluarga saya kehabisan bekal. Insya Allah banyak yang bantu. Bahkan mungkin dia bisa mengumpulkan donasi, asalkan betul-betul valid. Bahkan kalau bisa kita juga meminta nomor RT di rumahnya. Iya betul itu warga saya yang mencoba untuk merantau, sudah sekian bulan ternyata tidak ada kabar. Oh ternyata di Surabaya ya misalkan. Ya kasihan Pak, dia cari kerja ke sana kemari, nyasar ke Surabaya, saya nggak tahu kabarnya. Itu warga saya betul. Nah kalau seperti ini baik kita bantu, dibelikan tiket, disangoni. Nah sesuai dengan ayat ini, berinfak kepada Ibnus Sabil. Tapi kalau ada orang mengaku Ibnus Sabil tetapi dia tidak bisa membuktikan dan tidak mau dibantu sesuai dengan tujuan utamanya, pulang kampung, maka khawatirnya kita ini infak salah sasaran. Meskipun tetap dapat pahala, tapi siapa yang tidak ingin pahala ini tepat? Pahalamu itu berinfak kepada siapa? Berinfak kepada penipu atau berinfak kepada Ibnu Sabil? Dua-duanya dapat pahala, iya. Tapi berinfak kepada penipu, yang ada nggak ridho kita kalau tahu kita ditipu. Bahkan kita merasa terzalimi. Dari itu uang saya diberikan kepada penipu. Ini menumbuhkan apa? Kebencian. Oleh karena itu coba kita pastikan kalau kita mendapati informasi seperti ini, ya. Dan diantara sisi positif dari adanya media sosial ini, informasi semacam ini bisa sering kita saling cross check gitu ya. Jadi dari sini ada info fulan seperti ini ciri-cirinya, hati-hati. Nah, jadi kita bisa lebih waspada. Taib. Kemudian walamma khassasallahu ta'ala haula'il asnafa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan golongan-golongan tersebut li syiddatil hajah, karena kebutuhan yang mendesak, yaitu orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Karena mereka memang orang-orang yang khusus membutuhkan bantuan kita. Setelah itu amma ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya lebih umum. Jadi apa yang kalian infakkan khusus dulu, setelah itu umum. Artinya kalau ternyata kita tidak menjumpai orang tua yang butuh diberi nafkah, artinya orang tua kita mungkin cukup, atau kita sudah memberikan kepada kedua orang tua, lalu kita juga berbagi kepada kerabat, kita juga sudah berbagi kepada anak yatim, fakir miskin, musafir. Nah kita mau berbagi lagi nih misalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan secara umum. Faqal, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin, dan apapun kebaikan yang kalian lakukan. Tadi apa tafsir min khair? Masih ingat? Apa khair yang dimaksud di dalam ayat ini?
Wa ma taf'alu min khairin. Di awal ayat tadi wa ma anfaqtum min khairin, harta. Jadi yang dimaksud dengan khair di sini adalah harta, sedikit atau banyak. Ya. Jadi wa ma taf'alu min khairin, apa yang kalian perbuat berupa kebaikan, yang dimaksud kebaikan adalah min sadaqatin, yaitu bersedekah harta. Ala haula, kepada mereka 5 golongan tadi yang sudah disebut di awal, wa ghairihim, dan selain mereka. Jadi kalian berinfak kepada selain mereka, umum, ya. Bal wa min jami'i anwa'i ta'ati wal qurbat, bahkan termasuk segala macam bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah, li'annaha tadkhulu fi ismil khair, karena itu juga masuk di dalam cakupan nama khair. Nah ini jadi khair itu ya, sekali lagi khair memang makna asalnya apa? Kebaikan. Makna asalnya kebaikan. Tetapi di ayat ini dipahami dulu dengan makna khusus apa? Harta. Ya. Jadi khair itu makna asalnya kebaikan, dan ini umum. Sedekah khair, salat khair, siam khair, birrul walidain khair, segala amal kebaikan itu masuk di dalam kalimat khair. Tetapi yang diinginkan di awal ayat secara yang diinginkan secara khusus itu adalah harta, infak berupa harta. Nah, diberikan kepada orang-orang yang khusus dulu, pada orang tua, pada kerabat, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Nah, baru infak kepada yang lebih umum, dan juga khair yang lebih umum. Jadi seakan-akan berinfak harta kepada mereka sekaligus berbuat baik kepada mereka. Jadi segala macam kebaikan yang kalian lakukan, ya, baik itu berupa sedekah kepada mereka ataupun bahkan segala macam bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah, membantu kesulitan mereka misalkan, membuat mereka bahagia misalkan. Nah, ini juga masuk di dalam cakupan al-khair. Naam. Fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu alim, maha mengetahui. Allah maha tahu apa yang kalian kerjakan. Fayujazikum alaih, maka Allah pun akan membalas kalian. Wa yahfazuhu lakum, dan akan menjaganya untuk kalian. Jadi Allah akan menjaga pahala ini tetap bagi kalian. Kullun ala hasabi niyyatihi wa ikhlasihi, masing-masing sesuai dengan niat dan keikhlasannya. Wa kathrati nafaqatihi wa qillatiha, dan banyak atau sedikit nafkah yang diberikan. Wa syiddatil hajati ilaiha, dan besarnya kebutuhannya. Wa idami waqiha wa naf'iha, dan besarnya kegunaan dan manfaatnya. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bagian terakhir ini Syekh membahas tentang pahala yang didapat dari berinfak atau berbuat baik kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Maka pahala, besarnya pahala itu seiring dengan yang pertama apa? Niat. Ini yang paling utama. Ya, kita mau infak 100 miliar tapi kalau niat kita nggak ikhlas, percuma, sia-sia. Sia-sia bagi kita karena kita membahas tentang pahala. Tapi sia-sia nggak bagi mereka yang diberi? Enggak,
mereka untung. Mereka nggak peduli sing ngekei iku ikhlas apa nggak ikhlas. Yang penting mereka dapat, tidak peduli yang mau yang ngasih itu untuk konten lah, untuk ngangkat pamor lah, nggak penting, yang penting saya dapat. Itu bagi mereka. Tapi kita infakkan bukan hanya untuk kepentingan mereka, tapi juga untuk kepentingan kita. Apa pahala yang kita dapatkan, yang kita harapkan. Maka besar kecilnya pahala, yang pertama yang mempengaruhi itu apa? Keikhlasan, niatnya. Baru setelah itu banyak atau sedikitnya. Ya, banyak ikhlas lebih baik daripada sedikit riya. Benar gak? Sepakat gak ini? Ngasih 1 juta ikhlas itu lebih baik daripada ngasih 1.000 rupiah tapi riya. Wes sewu ya so anu riya pisan. Ya. Enggak ada perbedaan kita ini ya. Nah, kemudian syiddatil hajati ilaiha, ini juga penting. Sebutuh apa sih orang ini? Kita ngasih infak 1 juta, ikhlas, tidak ada riya, kepada orang yang biasa, ya dia mampu, tapi dia memang lagi butuh. Dengan orang yang benar-benar terdesak dia, maka jauh lebih besar kita berikan kepada orang yang benar-benar terdesak. Demikian pula dari segi kemanfaatannya. Nah, kalau kemanfaatan ini kita bisa melihat dari kesolehan orang, misalkan. Ya, kita ngasih infak kepada orang yang jelas-jelas kita ketahui soleh, memanfaatkan harta untuk kebaikan, ya lebih baik daripada kita memberi infak kepada orang yang tidak soleh, karena nggak jelas nanti uangnya dikemanakan. Meskipun tetap kita dapat pahala, sampai pun kita nggak tahu nanti dipakai untuk apa. Tapi ini kan kita membahas besar kecilnya pahala itu dilihat dari faktor-faktor ini. Maka yang ideal ya, yang ideal kita ngasih itu ikhlas, kemudian banyak kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan kepada orang yang tepat di dalam memanfaatkannya. Itu yang paling utama. Kalau bisa alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Bagaimana kalau kita ingin membantu orang tua atau berbagi kepada orang tua, tapi orang tua kita tidak mau menerima karena merasa berkecukupan. Artinya orang tua merasa cukup, jadi tidak membutuhkan bantuan kita. Kalau pertanyaannya apakah kalau kita enggak memberi kita berdosa, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena kita sudah berniat dan kita sudah ada, tetapi pemberian kita ditolak, maka kita enggak dosa. Cuman apakah ada cara yang lain? Nah ini, kalau kita memberi uang mungkin ditolak, maka wujudkan dalam bentuk yang lain. Misalkan, apa kira-kira barang yang beliau butuhkan? Nah itu kita belikan. Ya, mesin cucinya rusak, kita belikan. Ya, nah jadi ini mungkin diantara cara kita mensiasati penolakan orang tua kalau diberi uang. Pakaian, itu belikan pakaian, ya, atau belikan kebutuhan dapur, belikan beras, belikan buah. Nah ini diantara bentuk
memberi sesuatu kepada orang tua yang mungkin ya sulit ditolak kalau seperti ini, karena ya kebutuhan gitu ya. Kalau uang mungkin tidak menerima karena merasa cukup, ya kita berikan berupa barang-barang kebutuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Nggih. Apakah boleh kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan yang ya sering ya kita dapati, tapi tidak mengapa, mudah-mudahan bisa sebagai pengingat ya. Jadi kalau kurban itu di atas namakan mayit dan itu bukan wasiat atau nazarnya, maka para ulama kita berbeda pendapat di dalamnya. Sebagian pendapat mengatakan boleh karena disamakan dengan sedekah, sebagian lain berpendapat tidak boleh. Dan perhatikan, yang berpendapat tidak boleh ini diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya jangan diniatkan khusus untuk orang tua. Jangan diniatkan khusus untuk orang tua. Tapi bagaimana kurban untuk dirinya dan pahalanya diniatkan untuk dirinya dan keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya. Jadi ini kurbannya siapa? Ini kurban saya, tapi saya niatkan pahalanya untuk saya, keluarga dan orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Nah, itu diperbolehkan. Artinya hal ini tidak ada masalah, tidak ada perbedaan pendapat. Kecuali yang tadi saya sampaikan di awal, kalau itu wasiat dan nazar. Orang tua kita berwasiat, nanti kalau saya mati saya mau kurban, atau saya mau berkurban tapi nggak kesampaian misalkan. Nah, itu boleh karena wasiat. Ya, atau nazar. Orang tua bernazar, tahun depan saya bernazar untuk Allah akan berkurban. Qadarullah sebelum tahun depan meninggal. Nah, ini tunaikan atas namakan fulan, tidak masalah. Nah, khusus untuk panitia, nah ini tidak perlu bertanya. Kalau misalkan ada yang daftar bahwa ini kurban atas nama fulan rahimahullah, ya sudah, kembali lagi karena ini masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bisa jadi ada kemungkinan bahwa ini nazar atau wasiat atau ini adalah pendapat yang dia pilih, ya sudah. Tapi kita yang mau kurban sebaiknya jangan diniatkan khusus orang tua yang sudah meninggal, tapi sertakan dia di dalam kurban kita. Nah, ini diperbolehkan atau lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Cukup ya? Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.